Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, kita akan belajar tema sekarang ya. Kita masuk tema baru yaitu tema 2. Tema 2 itu kita akan mempelajari tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Anak-anak sangat menyayangi tumbuhan dan hewan kan? Oke, kita masuk sub 1 yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Ini kita masuk pembelajaran PB 1, 2 dan 3. Sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, anak-anak harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, setelah anak mempelajari pembelajaran hari ini, nanti anak-anak bisa menyebutkan manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa membaca dongeng dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nanti ibu contohkan cara bacanya. Kemudian yang ketiga, anak-anak bisa menjawab pertanyaan dongeng dengan tepat. Kemudian anak-anak bisa menyebutkan unsur-unsur yang terdapat pada dongeng. Setelah itu, anak-anak bisa menemukan pesan yang terdapat pada dongeng. Apa pesan yang disampaikan oleh dongeng tersebut? Kemudian, anak-anak bisa menemukan arti penting berterima kasih kepada sesama manusia sebagai wujud pengamalan sila kedua dari Pancasila. Terakhir, anak-anak bisa melakukan lagu pola irama sederhana. Contohnya nanti lagu Cemara. Anak-anak bisa lihat di buku paket ya. Oke, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita masuk pada manfaat tumbuhan. Apa aja manfaat bagi kita tumbuhan tersebut? Yang pertama adalah sebagai sumber makanan. Yaitu apa? Sayur, nasinya, lauknya, itu sebagai sumber makanan. Yang kedua apa manfaatnya? Yang kedua sebagai bahan baku industri. Contohnya kayak pabrik Indah Kiat. Pabrik Indah Kiat itu apa bahan bakunya? Kayu. Itu sebagai bahan baku industri. Jadi anak-anak tahu kan pabrik kertas itu bahan bakunya berasal dari kayu. Anak-anak pernah lihat kan kalau mau ke Pekanbaru kita berselisih dengan mobil bawa kayu ya kan? Mobil bawa kayu itu akan dibawa ke Indah Kiat, nanti akan diolah menjadi kertas. Itu sebagai bahan baku industri. Kemudian sebagai peralatan rumah tangga. Contohnya apa itu? Bisa dibuat kursi, bisa dibuat meja, bisa dibuat apa lagi? Tempat tidur. Ya kan? Oke, selanjutnya sebagai apa? Bahan pakaian. Apa tumbuhannya itu? Itu anak-anak lihat gambarnya kan? Itu tumbuhan kapas. Kapas itu nanti diolah. Anak-anak tahu caranya? Dengarkan. Kapas itu nanti akan diolah, akan menjadi benang dia. Diolah menjadi benang. Setelah menjadi benang, ditenun menjadi kain. Setelah menjadi kain, diapakan lagi? Dijahit menjadi pakaian. Sehingga bisa kita pakai. Itulah manfaat dari tumbuhan sebagai bahan pakaian. Kemudian sebagai pewarna alami. Contohnya apa? Ini daun apa namanya nih? Anak-anak tahu? Ini namanya daun pandan. Bisa untuk pewarna makanan. Ya, contohnya apa makanannya? Ada tuh warnanya getuk, onde-onde. Ingat anak-anak kan? Pernah makannya? Itulah gunanya. Sebagai pewarna alami. Itulah manfaat daripada tumbuhan. Sekarang kita lanjutkan dongeng. Ya, anak-anak pernah dengar dongeng? Apa itu dongeng?
Dongeng adalah cerita khayalan, ya, cerita khayalan. Cerita yang tidak pernah terjadi pada zaman dahulu. Itu dikatakan apa? Dongeng. Umumnya cerita tentang kehidupan manusia. Itu dikatakan dongeng. Apa aja unsur-unsur yang terdapat pada dongeng? Yang pertama namanya tokoh. Tokoh itu adalah para pelaku yang ada di dalam dongeng. Itu dinamakan tokoh. Kemudian apa lagi? Latar. Yang dikatakan latar tuh tempat, waktu, dan suasana dalam dongeng. Itu dikatakan latar. Kemudian apa lagi? Kemudian watak. Watak tokoh. Nah, watak tokoh itu adalah sifat tokoh yang ada dalam dongeng. Ada sifatnya yang buruk, ada sifatnya yang baik, ya. Ada yang pemarah, ada yang lembut. Nah, itu dinamakan watak dari tokoh. Kemudian apa unsurnya lagi? Alur. Yang dikatakan alur yaitu rangkaian peristiwa dalam dongeng. Rangkaian peristiwa dalam dongeng. Jadi peristiwa dari awal sampai terakhir itu dikatakan apa? Alur. Kemudian apa lagi? Pesan. Pada dongeng itu terdapat pesan atau amanat, yaitu pesan yang disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Kita mendapat pesan-pesannya di situ. Nah, itulah unsur-unsur yang terdapat pada dongeng. Ada 5. Oke. Contoh dongeng yang terkenal, anak-anak tahu? Apa contohnya? Malin Kundang. Tentang apa tuh cerita Malin Kundang? Tentang anak durhaka. Pernah dengarnya kan? Anak yang durhaka sama orang tua. Boleh seperti itu? Enggak boleh ya, jangan ditiru. Kemudian Lutung Kasarung. Pernah anak-anak dengar ceritanya? Nah, kalau belum pernah, buka internetnya, cari dongeng Lutung Kasarung. Atau bukunya juga ada itu. Ya, anak cari nanti ya. Nah, salah satu contoh dongeng ada dalam buku. Bagaimana cara membacanya? Anak-anak perhatikan ya. Ibu bacakan dongeng tentang pohon apel yang tulus. Dengarkan baik-baik. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo, bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian. Akhirnya anak laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah bersama-sama. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat.
Duduklah, duduklah sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Dari dongeng di atas, anak-anak ibu setelah mendengarkannya bisa menjawab pertanyaannya. Tapi kalau tidak didengarkan atau tidak dibaca, tentu kita tidak bisa menjawab. Oke, sekarang kita jawab pertanyaan tentang pohon apel. Yang pertama, siapakah teman pohon apel? Siapa teman pohon apel? Tahu anak-anak ibu? Iya. Temannya siapa? Seorang anak laki-laki. Oke. Pertanyaan yang kedua. Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Apa yang dirasakannya saat bermain dengan temannya yang anak laki-laki tadi? Iya. Dia merasa apa? Dia merasa senang dan gembira. Oke, pintar anak-anak ibu bisa jawab. Kemudian yang ketiga pertanyaannya lagi. Apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Iya. Apa kebaikannya? Pohon apel memberikan pada anak laki-laki untuk memotong semua cabang guna membangun rumah. Itu kebaikan dari pohon apel. Dia memberikan cabang pohonnya. Oke. Pertanyaannya selanjutnya. Mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Ayo. Mengapa dia sedih pohon apel itu? Iya. Pohon apel itu sedih kenapa? Karena temannya tak pernah kembali. Dia merasa kesepian. Oke. Pertanyaan yang kelima. Di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Mengapa dia nangis pohon apel itu? Siapa bisa jawab? Iya. Pohon apel itu menangis kenapa? Karena dia bertemu kembali bersama temannya. Jadi dia menangis terharu saking gembiranya. Nangis dia bertemu kembali dengan teman lamanya, yaitu anak laki-laki tadi. Oke, itu beberapa pertanyaannya ya. Anak-anak bisa jawab. Sekarang apa pesan yang terdapat pada dongeng itu? Yaitu saling membantu. Pohon apel itu membantu anak laki-laki itu memberikan cabang kepada anak laki-laki, yaitu saling membantu. Oke, sekarang kita masuk irama dan nada dalam lagu. Kita masuk pelajaran SPDP. Setiap lagu memiliki irama. Apa itu irama? Irama adalah naik turunnya suatu nada yang beraturan. Bunyi yang beraturan itu disebut nada. Nada-nada dirangkai menjadi melodi. Contoh lagu Cemara. Anak lihat di buku paket nanti lagu Cemaranya ya. Biramanya 3/4. Ciptaan A.T. Mahmud. Cemara adalah sebatang pohon. Cemara bermanfaat untuk membuat perabotan rumah tangga. Perbuatan baik yang kepada orang lain tuh sesuai dengan sila keberapa? Sila kedua Pancasila. Sekarang kita masuk. Apa aja perbuatan baik yang sesuai dengan sila Pancasila yang kedua? Yang pertama apa? Mengucapkan terima kasih kepada orang lain jika diberi pertolongan, ya kan? Kemudian apa lagi?
meminta maaf kepada orang lain jika kita bersalah. Jangan kita malu pula minta maaf ya. Jangan merasa gengsi pula minta maaf. Kita udah tahu salah, tidak mau minta maaf. Jadi itu tidak boleh ya. Kalau kita salah harus meminta maaf. Begitu juga sama orang tua. Kalau kita salah sama orang tua, kita langsung minta maaf. Minta maaf ya Ma. Minta maaf ya Pak, aku salah tadi. Nah, dibilang gitu ya. Kemudian apa lagi? Mendoakan orang lain. Terutama apa? Mendoakan orang tua. Selain mendoakan diri sendiri, kita doakan orang tua. Kemudian siapa lagi? Saudara, famili, teman, tetangga, dan seluruh masyarakat yang ada di sekeliling kita doakan. Itu adalah merupakan perbuatan yang terpuji. Oke. Selanjutnya, nah, itulah perbuatan yang baik sesuai dengan sila kedua. Itulah pelajaran kita hari ini, tema 2. Nah, dari pelajaran kita hari ini, apa yang dapat anak-anak simpulkan? Nah, yang pertama apa? Kita dapat menyimpulkan manfaat tumbuhan bagi manusia. Ada bermacam-macam tadi kan? Kemudian apa lagi? Anak-anak udah tahu apa itu dongeng. Dongeng itu adalah cerita khayal. Kemudian apa lagi? Perbuatan baik yang terdapat pada sila kedua. Nah, itulah yang dapat kita pelajari hari ini. Kemudian anak-anak baca lagi buku paketnya. Kalau ada latihan, dikerjakan dengan baik, dengan teliti. Kerjakan sendiri, jangan dibantu orang tua terus. Kalau nggak tahu, boleh tanya sama orang tua. Paham anak-anak Ibu? Oke, Ibu cukupkan sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.